Halo, selamat malam. Saya Riki Stiani dari Universitas Mercu Buana, jurusan Desain Produk, Fakultas Desain dan Seni Kreatif. Dengan adanya video ini saya akan membahas makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas besar bahasa Indonesia tentang pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Pertama-tama saya bahas bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa merupakan simbol khas dari suatu negara ataupun wilayah karena bahasa merupakan unsur vital dalam berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi paling utama. Jadi bahasa Indonesia itu memang bahasa utama kita. Kita harus menggunakan bahasa baku, kita harus menggunakan bahasa formal, tergantung tempat di mana kita menggunakan bahasa tersebut. Di sini bahasa sangat beragam di dunia karena setiap negara mempunyai bahasa masing-masing yang berbeda satu sama lain. Bahkan bahasa dapat membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa umum atau utama dalam bernegara. Berbeda dengan negara Amerika yang menggunakan bahasa Inggris dalam bernegara. Jadi, bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan oleh masyarakat Amerika, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Kita bersyukur ada di Indonesia karena kita mempunyai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau atau wilayah, maupun berbagai macam bahasa yang berbeda di tiap pulau dan daerahnya, yang disebut bahasa daerah. Nah, di Indonesia ini kita juga mempunyai banyak suku, ragam dan budaya. Kita juga mempunyai banyak bahasa. Ada di Jawa kita punya bahasa Jawa, Sunda kita punya bahasa Sunda di Jawa Barat, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lain di Indonesia. Kemudian rumusan dan batasan masalah. Kita cek rumusan dan bahasan masalah. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang kedua, apa pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada apa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Yang keempat, bahasa mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul. Kemudian ada batasan masalah. Berdasarkan rumusan, masalah atas penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu bahasa pengaruh perkembangan bahasa Indonesia terhadap eksistensi bahasa gaul. Yang pertama, kemudian ada tujuan penulisan makalah. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Yang pertama, pengertian bahasa. Yang kedua, fungsi bahasa. Ketiga, pengertian bahasa baku. Selanjutnya ada pengertian bahasa gaul dan struktur bahasa gaul. Manfaat penulisan makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan konsep kebahasaan. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat. Kemudian kita masuk bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama ada isi. Di dalam isi itu ada pengertian bahasa. Pengertian bahasa. Kamus Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja, sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia. Yang kedua, ada bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Kemudian ada fungsi bahasa.
Di dalam fungsi bahasa itu ada 4 bagian. Yang pertama ada fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif adalah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya dalam puisi, pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dengan bahasa yang tulis per bait yang disebut dengan puisi. Kemudian ada fungsi estetis. Fungsi estetis ini bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga ada fungsi informatif. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya kayak kita menginformasikan berita kepada orang lain lewat media sosial maupun media tulis, itu termasuk fungsi informatif. Yang keempat, alat fungsional. Artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pengertian bahasa baku. Setiap negara mempunyai bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut bahasa baku. Nah, yang kita biasa sebut bahasa baku adalah bahasa yang formal. Bahasa formal biasanya kita pakai untuk misalnya kita presentasi atau berbicara di depan umum, kita harus menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan bisa dimengerti oleh orang banyak. Kemudian ada di sini pengertian bahasa gaul. Pengertian bahasa gaul atau bahasa prokem. Biasanya sih kalau bahasa gaul itu hanya terdapat di Indonesia, yang biasa kita lihat di luar sana banyak orang yang menggunakan bahasa gaul, terutama anak-anak muda dan sebagainya. Kemudian ada struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Pada dasarnya ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Lalu pembahasan makalah. Eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Yang dimaksud kian menurun, berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata Indonesia. Jadi di Indonesia ini bukan berarti kita tidak mencintai bahasa Indonesia, tetapi emang karena tuntutan atau ada biasanya di SMA, di sekolah dasar SD, SMP, SMA, dan bahkan di perguruan tinggi kita memang terpaksa untuk menggunakan bahasa asing, karena emang bahasa Inggris itu termasuk bahasa yang internasional. Jadi bagaimana kita menyerap bahasa asing, tapi ada satu pesan, kita boleh berbahasa asing dan jangan melupakan bahasa Indonesia juga. Tetap kita lahir di Indonesia, ya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin merajalela, dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Sekarang bahasa formal di Indonesia tidak terlalu digunakan untuk anak-anak muda, karena memang banyak sekali yang saya lihat di kalangan remaja, termasuk teman-teman sebaya saya, memang menggunakan banyak bahasa gaul. Karena makin berganti hari, berganti tahun, bulan, itu memang pasti ada bahasa gaul yang baru. Kemudian cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri kita bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa
menolak atau memang selalu mengikuti bahasa gaul? Kemudian ada langsung saja pada inti. Kesimpulannya di sini adalah kesimpulan dari makalah saya ini, bagaimana kita dapat menyikapi bahasa gaul tersebut. Kita memang hidup di Indonesia tidak dengan satu bahasa. Kita bisa mengikuti mana yang benar dan mana yang salah, terutama pada bahasa gaul. Kita ambil sisi positif dan kita buang sisi negatifnya, dimana bahasa gaul tidak semua itu negatif dan bahasa gaul tidak semua positif. Tapi ada beberapa bahasa gaul yang positif dan ada bahasa gaul yang negatif. Contoh yang positif itu ya kita berbaur dengan teman, bisa kita pakai biar kita tidak gagap teknologi juga. Dan yang negatif itu bahasa-bahasa gaul yang didengar tidak enak didengar, tidak memiliki etika yang baik, dan tidak pantas untuk didengar orang lain. Itu sebaiknya tidak kita ikuti. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya.